dan ini sudah cukup ya dari hasil pemeriksaan, dan yang bersangkutan juga sudah kita tetapkan sebagai tersangka ya. Ya sama, pelakunya juga sudah kita tetapkan tersangka. Kegiatan itu yang bersangkutan sadar itu sudah betul-betul diliput sendiri. Lisa Mariana kembali menjadi sorotan publik. Selebgram yang dikenal aktif di media sosial itu kembali tersandung masalah hukum. Padahal, sebelumnya Lisa telah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, sejak awal tahun 2025 lalu. Kini, cobaan baru kembali menghampiri ibu dua anak tersebut. Lisa Mariana resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan video asusila yang tengah ditangani oleh Direktorat Siber Polda Jawa Barat. Kasus ini mencuat setelah beredarnya sebuah video yang memperlihatkan adegan tak senonoh antara Lisa Mariana dengan seorang pria di dalam sebuah kamar dan kemudian viral di media sosial. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Hendra Rojmawan, membenarkan penetapan status tersangka terhadap Lisa. Ia menjelaskan, setelah beberapa kali mangkir dari panggilan penyidik dan akhirnya menjalani pemeriksaan lanjutan, pihak kepolisian telah mengantongi bukti yang cukup untuk menaikkan status Lisa dari saksi menjadi tersangka. Baik, jadi untuk yang bersangkutan ini setelah beberapa kali mangkir dan beberapa kali juga menyampaikan kesaksiannya ya, pemeriksaan, dan ini sudah cukup ya dari hasil pemeriksaan, dan yang bersangkutan juga sudah kita tetapkan sebagai tersangka ya di Polda Jabar ini. Tetapi karena yang bersangkutan ini kami hasil koordinasi dengan Bareskrim dan Polda Metro, proses yang kita utamakan sementara di Bareskrim ya, karena memang ini adalah upaya saling lapor yang dilakukan oleh RK dan juga M, sehingga kita proses yang pertama dulu yang dilakukan di Bareskrim kita akan selesaikan dulu ya, dan nanti proses selanjutnya karena dugaan kuat ya, postingan, share video dan sebagainya ada keterlibatan dan kesengajaan ya, jadi yang bersangkutan terhadap postingan yang beredar di dunia maya. Ya sama, pelakunya juga sudah kita tetapkan tersangka, dan lebih awal ada suatu pernyataan yang kuat yang bersangkutan bahwa sadar bahwa itu dia sebagai pelaku di video tersebut. Ya kalau publikasinya ini nanti akan kita dalami, tapi yang pasti bersangkutan sebagai pelaku keduanya, secara sengaja mereka mengerjakan tersebut. Ya karena itu sudah kita berikan bukti ya, pada saat kegiatan itu yang bersangkutan sadar itu sudah betul-betul diliput sendiri yang bersangkutan. Semakin menunjukkan unsur sengaja yang pertama, yang kedua menunjukkan modus seringnya dia membuat video kan berarti kan sengaja dan menjadi modus kan. Nah ini kan bagian dari pidana juga. Nah sebenarnya kan dia tahu bahwasannya membuat video mengedarkan itu kan tentunya melanggar hukum. Nah jadi tapi dia pengen jualan ini kan supaya dapat uang kan, jual beli videonya kan. Di situ sudah tampak niat jahatnya secara sengaja. Mens rea niat jahatnya sudah tampak. Jadi dengan cara ilegal, dengan cara melanggar hukum, dia mencari uang dengan cara menjual, memperjualbelikan konten-konten video porno. Baik konten-konten video porno yang sifatnya daring via internet, di mana dia sebagai pemerannya, maupun yang konten-konten via disket flash disk dijual-jualin begitu. Ya udah. Jadi masuklah unsurnya dia itu, dan berat itu. Sebelumnya, Lisa Mariana pernah dilaporkan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat oleh Asosiasi Advokat Indonesia. Laporan tersebut berkaitan dengan beredarnya sebuah video syur yang diduga kuat menampilkan Lisa bersama seorang pria bertato.
Kasus ini kemudian menjadi perhatian publik dan terus berkembang seiring dengan proses penyelidikan yang dilakukan pihak kepolisian. Namun, saat dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan, Lisa sempat mangkir pada panggilan pertama dengan alasan memiliki pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan. Sikap tersebut mendapat perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk kuasa hukum mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, yakni Muslim Jaya Butar-Butar. Ia sempat memperingatkan bahwa apabila Lisa kembali mangkir dari panggilan penyidik, maka tidak menutup kemungkinan dirinya akan dijemput paksa. Peringatan tersebut akhirnya terbukti. Setelah beberapa kali absen dari jadwal pemeriksaan tanpa alasan yang sah, pihak kepolisian pun mengambil langkah tegas. Kini, Lisa Mariana resmi ditetapkan sebagai tersangka dan berpotensi dijemput paksa untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Itu kan video shoot kan sudah lama banget ya, 5 tahun lah ya dari 2019 ya, gue lupa pokoknya gitu. Kenapa baru viral sekarang nih setelah kasus RK? Reputasi apa yang rusak? Orang reputasi dia juga udah rusak kan gitu. Cuman ini kayaknya titipan kasus deh gitu. Kalau menurut aku ya gitu. Ya kalau misalkan harus berkubu melawan seorang ibu yang cuman rakyat biasa ini, ya nggak apa-apa gitu loh. Ingat, gue tidak di backup sama siapa-siapa, backupan gue cuma Tuhan. Lisa Mariana selalu menyampaikan di media bahwa dia taat hukum. Apabila ada panggilan dari Polda maupun dari Barreskrim, beliau akan datang dan siap menghadapi segala panggilan tersebut. Faktanya kemarin hari Jumat beliau tidak hadir, kan begitu ya? Sudah dipanggil secara patut oleh Polda Jabar, beliau tidak hadir. Nah ini kami sayangkan juga. Seharusnya beliau hadir saja gitu loh untuk memenuhi panggilan tersebut. Sekali lagi, kalau beliau tidak hadir lagi minggu depan, kan informasi yang kita dengar di Polda Jabar melalui di Kahumas Polda Jabar, Polda Jabar disampaikan akan memanggil hari Senin. Kalau hari Senin akan dilakukan pemanggilan, penetapan misalnya lah, berarti kan untuk dipanggil itu mungkin hari Kamis atau Jumat depan. Andai kata tidak hadir lagi, nah tentu ada upaya penjemputan paksa yang dilakukan oleh penyidik. Itu diatur dalam pasal 112 ayat 2 KUHP. Itu ada. Kalau misalnya tidak hadir panggilan kedua, maka ada upaya penjemputan paksa untuk diperiksa di Polda Jabar terkait dengan kasus pornografi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Nah, memang ini yang menarik Mas ya. Artinya kembali lagi, kami tidak merespon terlalu jauh lah. Yang pasti bahwa biarlah masyarakat yang menilai sosok Lisa Mariana seperti apa. Kalau misalnya beliau dijadikan tersangka oleh Polda Jabar, yaitu bagian dari perbuatan yang beliau lakukan gitu loh. Jadi tidak ada hubungannya dengan kami. Jadi ya kita tunggu aja apakah Lisa Mariana minggu depan memenuhi panggilan Polda Jabar atau tidak. Kalau memang dia mangkir, ini kan sudah panggilan yang kedua, itu boleh-boleh saja. Tapi dengan alasan, misalnya alasan dia apa, sakitkah ataukah apakah, begitu ya. Cuman ini akan menjadi catatan pihak kepolisian bahwa dalam proses penanganan perkara tersebut tentang video porno tersebut, artinya Lisa Mariana ini sangat tidak kooperatif, tidak menghormati. Bukankah yang menjadwalkan hari ini, tanggal 11 kan, hari Jumat, yang menjadwalkan itu kan, yang menjadwal ulangkan itu kan mereka, LM itu sendiri melalui PH-nya, kan begitu. Kok sekarang malah nggak hadir lagi? Itu akan menjadi catatan buruk dan akan jadi pertimbangan oleh teman-teman polisian Polda Jabar, begitu. Ya mudah-mudahan nanti panggilan ketiga kalau dia nggak hadir lagi ya tinggal ditangkap. Penetapan tersangka itu kan tergantung dari penyidikan Polda Jabar. Kalau Polda Jabar melihat ada dua alat bukti yang sah untuk menetapkan tersangka, ya tentu akan dilakukan penetapan tersangka. Sekali lagi kami tidak mau mengintervensinya. Yang pasti bahwa kalau kita melihat di dalam pasal 29 sampai dengan pasal 35
Undang-Undang Pornografi nomor 44 tahun 2008 itu memang mengatur terkait dengan seseorang yang memproduksi, seseorang yang yang memperdagangkan, menjual. Nah, itu memang diatur bahwa ada ancaman hukumannya gitu. Ancaman hukumannya maksimal 10 sampai 12 tahun. Tetapi soal penetapan tersangka itu biarlah ranah dari Polda Jabar untuk menentukan itu. Itu bukan kami yang menentukan, kami tidak menanggapi terlalu jauh lah. Terkait kasus video syur yang menjerat Lisa Mariana dan kini mulai menemukan titik terang, dua praktisi hukum ternama, James Tambunan dan Deoli Payumara, menyampaikan pandangan yang berbeda mengenai spekulasi penjemputan paksa serta status hukum sang selebgram. Dalam perkembangannya, Lisa Mariana secara terbuka telah mengakui bahwa 3 video syur yang beredar luas di media sosial memang menampilkan dirinya. Namun, dalam pembelaannya, Lisa berdalih bahwa video tersebut dibuat ketika dirinya berada di bawah pengaruh minuman keras dan tanpa sepenuhnya menyadari tindakan yang dilakukan saat itu. Kalau kita menyangkut tentang adanya laporan dugaan tindak pidana, katakanlah video asusila yang disebarkan oleh siapa kita nggak tahu, katakanlah telah ada laporan di Polda, berarti kan di sana ada tahapan. Itu nanti yang pertama adalah setelah ditentukan siapa yang petugas yang diperintahkan untuk melakukan penyelidikan, maka dia akan membuat resum biasanya itu. Nah, hal apa yang harus dilakukan? Nah, kalau ada panggilan itu adalah undangan sebenarnya. Sebelum naik ke penyidikan itu namanya undangan klarifikasi. Nah, saya nggak tahu nih, LM-nya dipanggil, diundang atau apa nih. Kalau dia undangan klarifikasi, ya tidak wajib datang. Cuman nanti akan menimbulkan kerugian sendiri buat yang dipanggil. Ya toh? Sehingga nanti penyelidik itu beranggapan, oh ini tidak kooperatif, berarti lebih cepat. Biasanya kalau sudah diundang sekali nggak mau datang, nggak lama diundang lagi tuh. Tergantung penyelidiknya seperti apa. Nah, nggak datang juga, seperti pertanyaan Anda tadi, apakah ada upaya paksa? Nggak bisa. Belum ada upaya paksa karena itu masih sifatnya belum pro justisia. Nanti kalau sudah naik dia ke penyidikan, dipanggil tidak datang baik sebagai saksi, 2 kali nggak datang, itu namanya ada yang disebut dengan surat perintah membawa. Berarti dia tidak kooperatif. Jadi kalau pertanyaan Anda tadi dia dipanggil 2 kali tidak datang, saya harus tanya dulu, dia dipanggil atau diundang? Beda. Kalau diundangan itu tidak ada, karena tidak ada upaya paksa di situ. Jadi tidak bisa dipaksa kalau masih dalam tahap penyelidikan. Sebenarnya kalau dia dari awal nggak bunyi, dia diam aja, ya nggak ada persoalan sih. Cuman karena dia bunyi, ya jadi timbul banyak persoalan. Termasuk akhirnya ada orang nggak suka ngeliat dia main film porno kan, gitu. Jadi persoalan. Nah, kan sekarang ada laporan polisi di mana dia sebagai terlapor karena dia masuk dalam pembuatan film begitu. Kemudian diperjualbelikan juga begitu. Kalau pengakuannya begitu kan, kalau kata kawan-kawan yang media kan. Jadi ya sudah masuk unsur dia sebagai pelaku tindak pidana tapi Undang-Undang nomor 44 tahun 2008. Jadi masuklah dia unsurnya. Jadi ya dia terjerat otomatis. Kalau kemudian diperiksa, dia mengakui dia memang sebagai pemerannya, kemudian diperjualbelikan itu filmnya dengan alasan masa lalu butuh duit. Ya, jadi kan itu kan ilegal kan. Jadi ya sudahlah, masuklah unsurnya, unsur pidana. Dia terjerat Undang-Undang pornografi, itu yang pertama. Yang kedua, kalau ini diperjualbelikan secara daring internet, nah masuk juga Undang-Undang ITE. Jadi ada 2 undang-undang yang menjerat dia, gitu. Pertama Undang-Undang pornografi, yang kedua Undang-Undang ITE. Jadi berat ini seorang Lisa Mariana ini kemudian harus berhadapan dengan hukum. Oh iya, langsung upaya paksa, jemput bawa namanya, jemput bawa. Jadi kan dia kan dipanggil sebagai saksi kan. Nah, jadi dia dijemput bawa. Kalau nggak datang ya didatangin tuh tempat tinggalnya, rumahnya di mana, disamperin ya
dibawa oleh dijemput sama pihak penyidik. Itu under alkohol. Ini kan hanya cuma diduga nih, karena waktunya itu berpas-pasan banget. Terus kan katanya kan di situ tadi saya lihat kombes siapa tuh yang diwawancarai. Itu kan ngomong katanya video itu tersebar dibuat dengan secara sadar. Padahal kan sudah dijelaskan yang kejepit. 3 video itu adalah mungkin potongan dari durasi yang panjang. Sudah. Jadi begini, memang sudah ada yang datang ke sini ya dari Polda Jabar dan kita kooperatif, handphone saya sudah dicek. Tidak ada hasilnya nihil. Begitupun dari pihak teman saya ya yang ada di dalam video itu, dan nggak ada videonya. Sudah bolak-balik cek karena saya nggak pernah ganti iCloud sih. Tentu pasti berpengaruh. Kalau tadi katakanlah video susila itu sudah di-upload di media sosial, ya benar adanya, itu udah satu alat bukti, bisa dibuktikan. Kedua, kalau ada pengakuan, kan sebenarnya yang menjadi alat bukti itu adalah keterangan tersangka atau terdakwa. Itu kan di konteksnya di persidangan nanti. Dia misalnya udah ngaku, ya betul, saya mengupload itu, tujuan saya ini. Nah, apalagi kalau sudah ada jawaban, katakanlah dia bilang dalam pengaruh alkohol. Nah, pengaruh alkohol inilah nanti kita lihat konteksnya, apakah ada alasan pemaaf di situ atau karena dia tidak sadar. Ya namanya manusia tidak sadar membuat satu keputusan atau mengunggah satu konten. Ya namanya tidak sadar. Ya, jadi alasan pemaaf ada di situ. Cuman apakah perbuatan itu salah atau tidak? Ya jelas salah walaupun ada alasan pemaaf. Bukan berarti lepas murni gitu, tidak. Tetap ada alasan pemaaf, mungkin kualitas perbuatannya tidak sekeras apa yang sudah diduga gitu saya kira. Terkait dengan ketidakhadiran Lisa Mariana dalam panggilan pemeriksaan sebelumnya, topik tersebut sempat menjadi perbincangan hangat di kalangan warganet. Alasannya pun menuai sorotan. Lisa mengaku tidak bisa memenuhi panggilan penyidik karena baru saja menjalani operasi pada bagian hidungnya. Namun, alih-alih menunjukkan sikap tertutup, Lisa justru tampil percaya diri di media sosial. Ia tampak memamerkan penampilan terbarunya dengan hidung yang masih tertutup plester pasca operasi. Unggahan tersebut sontak menuai beragam komentar dari warganet. Sebagian menilai Lisa tidak menghormati proses hukum yang sedang berjalan, sementara sebagian lainnya menilai tindakannya sebagai bentuk ketidakpedulian terhadap situasi yang tengah dihadapinya. Dalam unggahannya, Lisa bahkan sempat berkelakar bahwa operasi tersebut dilakukan agar dirinya bisa tampil lebih cantik dan paripurna. Pernyataan itu semakin memancing reaksi publik, terutama karena muncul di tengah sorotan tajam atas status hukumnya yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Oke guys, jadi ini day 1 after rinoplasty ya. Jadi nggak ada lagi tuh ya yang namanya lubang hidung kanan kiri gue beda. Ini gue pakai ribs gue sendiri, nggak pakai implan. Gue udah lihat hasilnya sebelum digips, emang cakep banget sesuai yang gue mau. Suka banget sih ini ya sama hasilnya tuh. Bangir banget gitu, simetris gitu ya, Bo. Kak, hidungnya kenapa? Oke, aku jelasin ya. Jadi gini loh, aku itu dulu surgery bener-bener yang full implan, dan itu ketinggian, ya kan? Ketinggian, aku nggak mau sebut klinik, yang jelas di luar negeri, gitu ya. Ketinggian, terus aku kecelakaan dan menyebabkan itu ujungnya dia biru putih, terus langsung jebol kan, implan nongol di depan. Gila nggak sih itu? Ya, dan ini tuh sudah maksimal sekali gitu. Jadi ini kan ada garis ya, ini tuh tadinya tuh garisnya tuh nggak kayak gini nih, bener-bener kayak codet gitu, tau nggak?
Kadang itu yang bekas jebolannya tapi kayak ditarik gitu, nggak ngerti deh, pokoknya dokter kayak gitu ngejelasinnya. Nah ini tuh harusnya aku jahit lagi, tapi aku nggak jahit lagi. Jadi ya begini. Nggak sabar mau buka apa namanya, gips. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.